Halo teman semua, nama saya Fonika, saya dari jurusan akuntansi. Hari ini saya akan menjelaskan bab 1, 2, dan 3 secara ringkas mengenai analisis PSAK 46 pajak tangguhan kepada PT Waskita Karya. Sebelum lebih lanjut, kita perlu mengetahui dua hal, yaitu apa itu PSAK 46 dan PT Waskita Karya bergerak di bidang apa sih? PSAK 46 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 46 yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK ini mengatur cara perusahaan melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangannya, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. PT Waskita Karya adalah perusahaan badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Selain itu, Waskita Karya juga mengembangkan usaha di bidang rekayasa, investasi, infrastruktur, dan properti. Kita akan mulai dari pembahasan bab pertama, pendahuluan. Dari pendahuluan ada latar belakang masalah. Indonesia sering menghadapi masalah dan persoalan khususnya di bidang ekonomi yang memberikan pengaruh terhadap aktivitas pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk menjaga kelancaran pembangunan nasional, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan negara khususnya di sektor pajak. Dalam menjalankan aktivitas operasinya, perusahaan juga menerapkan akuntansi pajak tangguhan. Kondisi yang ada pada perusahaan melakukan penyesuaian pajak tangguhan pada tahun 2017 berpusat pada koreksi pajak pertambahan nilai oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut DJP, nilai lebih bayar PPN adalah sekitar 59 miliar. Sedangkan menurut PT Waskita Karya, nilai lebih bayar mencapai 60 miliar. Perbedaan nilai selisih lebih bayar sebesar 954 juta dalam laporan PT Waskita Karya sudah sesuaikah dengan ketentuan dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku? Di samping itu, biaya-biaya tersebut perlu dikoreksi kembali apakah sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya membuat judul Analisis PSAK nomor 46 tentang akuntansi pajak tangguhan PT Waskita Karya. Batasan penelitian ini dibatasi menjadi 4 kegiatan, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Untuk tujuan penelitian tersendiri adalah menganalisis apakah laporan keuangan perusahaan PT Waskita Karya telah sesuai penerapannya dengan PSAK nomor 46. Untuk laporan laba rugi, suatu laporan keuangan yang di dalamnya menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis dalam satu periode akuntansi. Di dalam laporan ini terdapat informasi ringkas mengenai jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional suatu perusahaan, serta laba yang didapatkan selama perusahaan tersebut beroperasi. Unsur-unsur dalam laporan laba rugi terdiri dari dua, yaitu pertama, penghasilan. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi yang menyebabkan kenaikan aset neto dalam bentuk penambahan atau pemasukan aset. Yang kedua, beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi yang menyebabkan penurunan aset neto dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset. Tinjauan umum PSAK 46 dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tujuan PSAK 46. Tujuan PSAK 46 adalah untuk mengatur akuntansi pajak penghasilan dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan mendatang, yaitu pemulihan jumlah tercatat aset di masa depan yang akan diakui pada laporan posisi keuangan entitas. Transaksi-transaksi lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas. Pernyataan ini juga mengatur aset pajak tangguhan yang berasal dari rugi yang dapat dikompensasi di tahun berikut. Yang kedua, ruang lingkup PSAK 46. PSAK ini diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan, termasuk semua pajak luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan termasuk pemotongan pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor. Adapun biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan yang tidak dapat dikurangkan, yaitu biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 disebutkan bahwa pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalihkan tarif pajak dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan bruto wajib pajak dikurangi dengan pengurang penghasilan bruto. Pengurang penghasilan bruto terdiri dari 1. Biaya yang dapat dikurangkan antara lain adalah pajak kecuali pajak penghasilan, penyesutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
Untuk biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan. Yang pertama, pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu atau anggota. Yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rekonsiliasi fiskal. Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang timbul akibat standar perhitungan laba yang berbeda antara akuntansi komersil dengan akuntansi perpajakan fiskal yang menyebabkan perusahaan tiap tahunnya melakukan rekonsiliasi fiskal. Kita lanjut kepada penerapan PSAK 46 pada perusahaan, yang dimana membahas menjadi 4 bagian, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diatur dalam PSAK nomor 46. Pengakuan yaitu standar yang mengatur bahwa dampak PPh atas perbedaan temporer dan tax loss carry forward atau kompensasi rugi harus diakui dalam laporan keuangan. Pengakuan ini menyiratkan bahwa perusahaan pelapor akan memulihkan nilai tercatat aktiva pajak tangguhan atau deferred tax asset dan akan melunasi nilai tercatat dalam kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liability. Yang kedua, pengukuran, yaitu cara menghitung jumlah yang harus dibukukan dalam buku besar perusahaan. Dalam hal ini, pajak tangguhan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku atau efektif akan berlaku di masa yang akan datang. Dalam praktek biasanya, pajak tangguhan dihitung sebagai tarif PPh yang tertinggi, yaitu sebesar 30%, meskipun tarif yang sebenarnya berlaku bersifat progresif. Yang ketiga, penyajian, yaitu standar yang menentukan cara penyajian di dalam laporan keuangan. Baik dalam neraca ataupun laba rugi, aktiva pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan harus disajikan secara terpisah dari aktiva atau kewajiban pajak kini dan disajikan dalam unsur non-current dalam neraca. Sedangkan beban atau penghasilan pajak tangguhan harus disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan keuangan. Yang keempat, pengungkapan, yaitu berkaitan dengan standar informasi yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya unsur-unsur utama perbedaan temporer yang menimbulkan pajak tangguhan, unsur-unsur yang dibebankan langsung ke laba ditahan, perubahan tarif pajak, dan sebagainya. Pada bab selanjutnya akan menjelaskan mengenai objek dan metode penelitian, yaitu pendekatan penelitian, operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Dalam pendekatan penelitian ini, peneliti dapat menganalisis masalah yang ada menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Berdasarkan definisi operasional terkait, analisis PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan dan pajak tangguhan pada PT Waskita Karya, maka menetapkan variabel dalam penelitian ini, yaitu pertama, pajak tangguhan. Pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Yang kedua, PSAK nomor 46. PSAK 46 adalah PSAK yang mengatur bagaimana entitas melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Sumber data penelitian yang digunakan, yaitu data sekunder. Data penelitian yang diperoleh dari dokumen publikasi yang sudah dalam bentuk jadi maupun data yang diperoleh pada PT Waskita Karya. Dalam teknik pengumpulan data, agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data diperoleh melalui dokumen. Sumber data dokumen diperoleh dari lapangan berupa buku, arsip, bahkan dokumen perusahaan atau dokumen resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai masalah yang diteliti. Demikian penjelasan saya mengenai analisis PSAK 46 pajak tangguhan kepada PT Waskita Karya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.